Pergilah. Putri Bramasta membutuhkan banyak keberanian dan kekuatan untuk mengatakan itu. Dia berbalik begitu dia mengatakannya, berusaha menyembunyikan air matanya dari Randy karena dia tidak ingin Randy melihat betapa tak berdayanya dia. Dia masih tidak mau mengatakan apapun. Baiklah, kami berangkat sekarang. Mulai sekarang, kami akan berhati-hati agar tidak bertemu denganmu lagi. Randy mengepalkan tangannya yang berdarah dengan sangat keras. Dia sudah sangat sabar menghadapinya dan dia tidak tahan lagi. Akhirnya, dia berbalik dan melangkah pergi sambil menggendong putri kecil yang diam ketakutan. Putri Bramasta mendengarkan langkah kaki mereka dan tahu bahwa mereka telah pergi. Dia akhirnya menghilangkan ketegangan yang dia tahan selama ini dan meluncur ke lantai dengan lemah. Air matanya mengalir dari kedua sisi pipinya seperti air terjun. Bagaimana hatinya bisa begitu sakit? Setiap kali dia bernapas, dia merasa seperti ada yang menusuk jantungnya. Dia telah kehilangan keinginannya untuk hidup. Dia masih meyakinkan dirinya sendiri sebelumnya bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena hidup akan tetap berjalan apapun yang terjadi. Namun saat ini, dia merasa dunianya terhenti ketika suami dan putrinya menjauh darinya. Dia sekarang berada di dunia gelap yang dia tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Dunia gelap, dia sangat akrab dengan dunia gelap. Dia dulu hidup di dunia gelap ini selama bertahun-tahun. Dia biasa bekerja keras seperti orang lain di siang hari dan menjalani kehidupan yang benar-benar normal. Tapi di tengah malam, dia akan tinggal di dalam dunia lain. Tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan dan darah. Ada banyak setan yang tinggal di sana bersamanya. Mereka sering menunggunya sehingga mereka bisa menelannya secara utuh. Dia berjuang di dunia gelap mimpi buruknya sepanjang malam itu. Dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya, dan yang dia rasakan hanyalah panik dan takut. Teleponnya tiba-tiba berdering. Putri Bramasta sepertinya melihat secercah harapan ketika teleponnya berdering. Apakah Randy akan mengembalikan putri kecil padanya? Sambil memikirkan kemungkinan itu, Putri Bramasta menyeka air matanya dan bergegas mengambil ponselnya. Dia menyapa dengan penuh semangat, "Halo, Putri, ini aku." Suara laki-laki yang ringan menjawab di telepon. Melalui telepon, Putri Bramasta bisa merasakan betapa bersemangatnya pria itu. Dia bahkan samar-samar bisa membayangkan bagaimana dia akan tersenyum melalui telepon. "Kenapa? Kenapa kamu masih meneleponku?" Putri benar-benar ketakutan saat mendengar suara itu sehingga dia bahkan melupakan kesedihannya. Itu adalah Calvin Addison, itu dia. Dia mendapatkan nomor baru setelah tiba di New York. Bagaimana Calvin mendapatkan nomor barunya? Apakah dia mengikutinya? Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Putri Bramasta bisa merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dari belakang. Dia berbalik untuk melihat ke belakang, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. "Sudah lama sejak terakhir kali aku menghubungimu. Aku menelepon untuk menyampaikan salamku dan juga bertanya-tanya apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Apakah bayi dalam perutmu baik-baik saja?" Calvin berbicara dengan tenang seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah lama dan sederhana tidak bertemu ingin mengejar ketinggalan. Calvin berbicara begitu santai, tapi setiap kata yang diucapkannya akan berubah menjadi nada menakutkan di telinga Putri Bramasta. "Calvin, aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Tolong jangan ganggu aku lagi." Calvin secara khusus menyebutkan bayi yang dikandungnya sehingga tanpa sadar Putri Bramasta mengusap perutnya. Dia telah hamil selama 4 bulan sekarang. Perutnya mulai sedikit membuncit, dan sesekali dia bisa merasakan gerakan bayinya juga. Dia lebih jelas diingatkan bahwa dia membawa kehidupan baru di dalam dirinya. Ya, dia tidak lagi memiliki Randy atau putri kecil, tetapi dia masih memiliki bayi di dalam perutnya.
Kali ini, dia akan melindungi anaknya apapun yang terjadi dan tidak pernah membiarkan siapapun melukai dirinya sendiri atau anaknya lagi. Dia harus menjadi ibu yang baik. Mengganggumu, aku menelepon untuk menunjukkan kekhawatiranku dan memeriksa apakah kamu baik-baik saja. Dia masih terdengar sangat tenang. Aku baik-baik saja. Aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun, jawab Putri Bramasta dengan tegas. Calvin kemudian menambahkan, "Oh, aku lega mendengar kamu baik-baik saja." Putri Bramasta berteriak, "Calvin Addison, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin aku lakukan? Kamu akan segera mengetahui apa yang ingin kulakukan." Calvin terkekeh. "Putri, jagalah bayimu. Oke, selamat tinggal." Calvin langsung menutup telepon tanpa mengatakan apapun lagi. Putri Bramasta berada dalam kebingungan saat dia melihat ponselnya. Dia tidak percaya Calvin meneleponnya hanya untuk ngobrol santai. Terlebih lagi, kalimat terakhirnya menunjukkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Apa yang bisa dilakukan Calvin sekarang? Apakah dia akan mengejar Randy? Putri Bramasta semakin merasa gelisah saat memikirkan Calvin yang akan mengejar Randy. Dia tidak akan pernah membiarkan Calvin melakukan apapun yang akan menyakiti hati Randy. "Aku tidak bisa membiarkan Calvin menyakiti Randy. Aku tidak bisa membiarkan Calvin menyakiti Randy." Putri Bramasta menatap telepon dan bergumam. Dia mencoba memanggil ulang nomor tersebut sebelumnya. Tetapi ketika dia menelepon, dia hanya mendengar jawaban umum yang dingin dan tidak responsif bahwa nomor yang Anda panggil telah dimatikan. Calvin telah mematikan teleponnya begitu dia menutup telepon. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Putri Bramasta mengelilingi ruangan dengan cemas. Dia tidak bisa hanya melihat Randy terluka. Putri Bramasta mempertimbangkan rencananya dengan hati-hati dan memutuskan untuk menelepon Randy untuk memberitahunya tentang hal itu. Dia harus bersiap menghadapi ancaman apapun yang akan datang. Sekalipun dia merasa tidak nyaman dengan suara Randy yang dingin dan tidak berperasaan, itu tidak masalah. Dia hanya membutuhkannya untuk baik-baik saja. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat ponselnya. Lama sekali dia melihat nomor kontak Randy. Putri Bramasta menatap ponselnya dan menarik napas panjang sebelum menelepon. Setelah bunyi bip 2 kali, sambungan langsung terputus. Randy tidak menjawab panggilannya. Putri Bramasta patah hati dan khawatir pada saat yang sama ketika dia menatap panggilan yang terputus itu. Bagaimana jika Calvin melakukan sesuatu pada Randy sebelum dia bisa memberitahukannya? Lalu apa yang harus dia lakukan? Pikiran Putri Bramasta sudah kacau balau, ditambah kekhawatirannya akan keselamatan Randy. Dia terlalu bingung dan tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Lily bergegas menghampirinya tepat ketika dia sedang merasakannya sangat gelisah. Putri Bramasta sangat senang melihat Lily, seolah dia adalah kesatria berbaju zirah. Dia buru-buru berkata pada Lily, "Lily, kamu tahu di mana Randy tinggal, kan?" Karena Randy tidak menjawab panggilannya, dia bisa menemui Randy saja. Dia harus memberitahunya tentang panggilan itu dan tidak mengambil risiko. "Putri, apa yang terjadi antara kamu dan Randy? Bisakah kamu memberitahuku?" Lily memegang tangan Putri Bramasta dan bertanya dengan sabar. Juna menerima telepon dari Brian sebelumnya, di mana dia memintanya datang untuk memeriksa Putri Bramasta. Lily dipanggil secara khusus, jadi itu pasti perintah Randy. Lily benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Randy jelas sangat prihatin terhadap Putri Bramasta, namun alih-alih berbicara langsung dengannya, dia malah meminta orang lain untuk melakukannya atas namanya. Putri Bramasta hampir menangis. "Lily, bisakah kamu memberitahuku di mana Randy berada? Aku harus menemukannya." Putri Bramasta putus asa. Dimanapun dia berada, Randy selalu bisa menemukannya. Tapi bagaimana dengan dia?
Meskipun dia baru saja pergi dan mungkin belum pergi terlalu jauh, dia tetap tidak dapat menemukannya meskipun dia ingin. Selama Randy tidak ingin dia menemukannya, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Ternyata jarak keduanya semakin jauh. Meskipun secara fisik mereka dekat, dia tidak pernah bisa menghubunginya. Ya, Putri, aku tahu, tapi Brian telah memerintahkan Juna untuk tidak memberitahukan di mana Randy tinggal, jadi Lily juga tidak tahu harus memberitahunya apa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.